Sehari sebelumnya, pelaku dengan sadis menghabisi nyawa Wasila 40 tahun dan anak perempuannya berinisial FA 16 tahun. Benar satu pelaku Halo sobat, jumpa lagi dengan saya di catatan kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menceritakan satu kasus pembunuhan yang korbannya adalah seorang ibu dan anak dan terjadi pada bulan April 2024 di daerah Palembang. Salah satu korban dalam pembunuhan ini ditemukan dalam kondisi masih tertancap senjata tajam di kepalanya. Saksi kunci pada kejadian ini pun seorang anak 7 tahun dan itu pun salah satu anak korban. Bagaimana kejadian ini sampai terjadi? Langsung saja kita bahas di catatan kasus. Sebelum kita mulai ceritanya, seperti biasa, jangan lupa untuk like and subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan akan cerita baru di catatan kasus. Langsung saja kita mulai ceritanya. Di suatu daerah, tepatnya di Jalan Karya Baru, Kelurahan Bukit Baru, Macan Lindungan, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Tinggallah satu keluarga dan kepala keluarga bernama Anung Kurniawan berusia 42 tahun dan istrinya bernama Wasila serta kedua anaknya bernama Para Atika 14 tahun siswi kelas 3 SMP dan GL anak laki-lakinya yang berusia 7 tahun. Diketahui keluarga mereka telah mendiami rumah mewah itu sejak tahun 2014. Anung sendiri memiliki usaha depot tanaman hias dan bekerja menjual tanaman hias itu di Jalan Demang Lebar Daun, sementara sang istri merupakan ibu rumah tangga. Anung merupakan tergolong mudah bergaul dan baik. Anung di dalam menjalankan usahanya tentu saja memiliki pekerja untuk membantu dalam kegiatan usahanya itu. Pekerja itu bernama Suganda, tetapi Suganda telah mundurkan diri 2 bulan yang lalu. Selama bekerja, Suganda merasa kecewa atas sikap Anung yang selalu menunda-nunda gajinya. Bahkan untuk memperjuangkan mendapatkan gajinya, ia harus mendatangi rumah bosnya itu tersebut. Dan Suganda merasa sedang mengemis ketika meminta gajinya. Dan setiap datang ke rumahnya, jawabannya selalu tidak ada uang. Mendapati perlakuan demikian menimbulkan rasa kesal Suganda dan merubah menjadi dendam. Hal itu membuat Suganda memilih berhenti dari pekerjaannya untuk berangkat ke Riau selama 2 bulan. Suganda merasa Anung telah ingkar janji terhadap dirinya. Hal ini membuatnya menjadi dendam, dan dendam ini haruslah terbayarkan. Suganda yang bekerja sebagai helper dengan dibayar oleh Anung 1,5 juta per bulan, padahal Anung sebelumnya menjanjikan Ganda senilai 3 juta rupiah. Anung Kurniawan memiliki keahlian membuat kebun dan merekrut tersangka sebagai helper dengan setiap bulan digaji 3 juta rupiah. Namun pada pelaksanaannya gaji tidak diberikan secara utuh. Tersangka sudah bekerja selama 3 tahun dengan suami korban. Sehingga pada hari Senin saat kejadian, Ganda sudah menyiapkan rencana untuk membunuh Anung. Ia mendatangi kediaman korban dengan menaiki ojek online. Namun, saat tiba di sana, pelaku ternyata hanya bertemu dengan korban Wasilah, yaitu istri dari Anung. Sementara Anung ketika itu berada di bengkel untuk memperbaiki sepeda motornya. Pelaku sudah menyiapkan pisau. Saat bertemu dengan istri Anung, antara korban dan pelaku terjadi cekcok. Hal itulah yang mengawali proses pembunuhan di mana Ganda merasa tersinggung. Wasilah sempat berupaya menyelamatkan diri dengan mendorong pintu rumah agar pelaku tidak masuk ke dalam. Ganda yang sudah gelap mata kemudian berupaya masuk lewat pintu belakang rumah. Ketika di dalam, ia menyerang korban dengan menggunakan pisau. Korban yang sudah terkapar bersimbah darah kembali dianiaya menggunakan belencong. Tersangka melihat anak korban FR menghubungi ayahnya sehingga menyebabkan suasana menjadi kacau.
Karena khawatir aksinya diketahui, ia menyerang FR dengan menggunakan belencong yang dibawanya, sehingga korban keduanya juga tewas. Anung yang panik setelah mendapat telepon dari Parah, anaknya, langsung bergegas pulang ke rumah. Dan setibanya di rumah, pintu rumah dalam keadaan terkunci. Lalu Anung menggedor-gedor pintu itu, namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung mendobrak pintu itu dan muncullah GL, anak laki-lakinya, dari dalam rumah. Di dalam rumah itu, Anung menemukan istri Wasilah dan Parah, anaknya, dengan kondisi sudah bersimbah darah, tidak bernyawa. Korban Wasilah tergeletak di garasi dengan belencong yang masih tertancap di kepalanya. Sementara Parah tergeletak di dalam kamar dengan kondisi bersimbah darah. Mengetahui hal itu, Anung pun langsung berteriak mencari pertolongan dan menelepon Sutoro, ketua RT setempat. Lalu melaporkan bahwa istri dan anaknya baru saja terbunuh oleh seseorang. Mendapatkan kabar tersebut, Sutoro segera melaporkan ke pihak kepolisian, lalu bergegas menuju rumah Anung. Setelah kejadian tersebut, Ganda ternyata masih berada di dalam rumah. Ia sempat bersembunyi di ruangan ketika Anung pulang usai telepon oleh anaknya. Ketika warga mulai berdatangan, Ganda pun melompat keluar rumah dan menaiki tembok serta bersembunyi di rawa-rawa. Di sana ternyata ia sudah menyiapkan baju ganti yang sudah berlumur darah untuk melarikan diri. Tersangka membuang baju dan HP-nya agar jejaknya tidak diketahui. Polisi dengan cepat tiba di lokasi kejadian dan mengidentifikasi kedua korban. Dari hasil olah TKP, polisi tidak menemukan tanda-tanda kerusakan atau pemaksaan masuk ke dalam rumah, baik dari pintu ataupun jendela rumah. Ada dugaan jika pelaku pembunuhan ini adalah orang terdekat dari korban. Sementara kesaksian dari Anung tidak ditemukan barang yang hilang. Diberitakan sebelumnya korban lain berinisial GL 7 tahun selamat dalam kejadian tersebut dan menjadi saksi kunci. GL adalah anak laki-laki Anung yang berusia 7 tahun. Dia terselamatkan karena dia tidak melakukan aktivitas yang mencurigakan, sehingga dibiarkan begitu saja oleh Suganda. Tapi anak kecil ini dia menyaksikan secara utuh bagaimana ibunya dan kakaknya dihabisi oleh tersangka. Setelah sempat melarikan diri, Suganda akhirnya berhasil diamankan oleh polisi. Pelaku saat ini sedang ditahan. Suganda kemudian dikenakan pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUHP yang bersangkutan. Saat ini masih kami dalami kasusnya untuk menguak fakta yang lebih lanjut. Itulah sobat, akhir cerita dari kisah ini. Apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Akhirnya, catatan kasus undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di catatan kasus lainnya.